Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Chang Sun Xuanqi mengerutkan kening dan berkata, "Mungkinkah ini konspirasi Tan Yun?" Mendengar ini, Dewa Leluhur Siwan ragu-ragu. "Tidak, aku harus menemukan cara untuk membuat keduanya pergi ke alam semesta luar." Memikirkan hal ini, Sui Ying mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Guru dan Dewa Leluhur Xingtian, aku punya sesuatu untuk dikatakan." "Ada apa?" tanya Dewa Leluhur Siwan. Sui Ying berkata, "Beberapa hari yang lalu, aku tiba-tiba teringat bahwa masalah klanmu dihabisi di alam abadi Siwan lebih dari 30.000 tahun yang lalu, dan pemusnahan klan Xingtian mungkin terkait dengan Tan Yun. Jadi murid ini melakukan teknik deduksi besar, dan sebagai hasilnya, pembunuhnya benar-benar Tan Yun." Setelah mendengarkan, Dewa Leluhur Siwan melompat. "Tan Yun, kamu binatang, aku akan menghancurkanmu." "Dewa Leluhur Xingtian, dengan kekuatan kita, setelah kamu dan aku memasuki alam semesta luar, bahkan jika kita bertemu dengan Raja Iblis, kita akan lawan dia bersama-sama." Mendengar ini, Chang Sun Xuanqi memikirkan klannya yang dimusnahkan oleh Tan Yun. Matanya yang indah mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya. "Baiklah, kita akan pergi. Jika aku tidak menghancurkan tubuh Tan Yun menjadi puluhan ribu keping, sulit bagiku untuk menghilangkan kebencian." Waktu berlalu, 5 tahun kemudian, Tan Yun mengendarai perahu membawa Yuyan, dan akhirnya melintasi daerah tandus antara 3 perbatasan alam dewa dan alam semesta luar. Pada saat ini, Tan Yun menyingkirkan perahu. Dia dan Yuyan menggunakan teknik sembunyi di lautan awan merah yang berapi-api. Di kehampaan di depan keduanya adalah penghalang kosmik alam semesta luar. Tan Yun menjelaskan kepada Yuyan, "Ada total 136 pintu masuk ke alam semesta luar. Sebuah kota raksasa dibangun di setiap pintu masuk. Kota raksasa di bawah kita adalah kota yang paling dekat dengan alam dewa Siyuan, yang disebut kota iblis alam leluhur. Jika Dewa Leluhur Siyuan benar-benar mengejar, dia kemungkinan besar akan ke sini. Selama proses masuk, jangan ganggu iblis dan jangan lakukan apapun pada iblis." Setelah mendengarkan kata-kata itu, Yuyan mengangguk mengerti dan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Suamiku, bisakah kita memasuki alam semesta luar dengan begitu mudah?" "Ya, semudah itu," kata Tan Yun. "Jika semudah itu, bukankah Raja Iblis akan takut dengan serangan 3 alam dewa utama?" "Yuyan, kamu tidak tahu," Tan Yun menjelaskan. "Alam semesta luar berbeda dari alam semesta tempat kita tinggal. Tidak ada esensi surga dan bumi di alam semesta luar, dan tidak ada cara untuk menggunakan kesadaran ilahi. Tetapi iblis dapat menggunakan kesadaran iblis. Dengan kata lain, Raja Iblis tidak sabar menunggu para dewa menyerang alam semesta luar." Mendengar kata-kata itu, Yuyan berkata melalui transmisi suara, "Suamiku, aku mendengar darimu sebelumnya bahwa Dewa Leluhur Siyuan mengetahui teknik deduksi besar. Jika dia memasuki alam semesta luar, bukankah dia akan menyimpulkan keberadaan kita?" Tan Yun menjawab, "Jangan khawatir, Dewa Leluhur Siyuan tidak dapat melakukan teknik deduksi besar jika berada di alam semesta luar." Setelah berbicara, Tan Yun membawa Yuyan dan menggunakan teknik tembus pandang untuk terbang menuju kota iblis leluhur di bawah. Sesaat kemudian, setelah Tan Yun dan Yuyan terbang ke udara dan mendarat di luar kota iblis leluhur yang megah, Tan Yun mengerutkan kening. "Suamiku, bukankah kamu mengatakan bahwa kota iblis leluhur tidak memiliki formasi pertahanan yang hebat?" kata Yuyan. "Ya, sebelumnya memang tidak ada." Tan Yun berhenti menatap formasi pertahanan dengan sedikit pencerahan di matanya. "Yuyan, aku akrab dengan formasi pertahanan ini. Itu diatur oleh Xiao Yutian." "Siapa Xiao Yutian itu?" tanya Yuyan. "Xiao Yutian adalah ayah Xuan Yuanro, patriark tua dari klan Ro." Tan Yun memberitahu Yuyan tentang keluhan antara dirinya dan Xiao Yutian, serta aliansi antara Xiao Yutian dan Raja Iblis. "Yuyan, aku akan membuka celah dalam formasi pertahanan sekarang, lalu kita masuk." Setelah transmisi suara Tan Yun,
Tangannya perlahan berputar di kehampaan, melepaskan kekuatan. Dengan cepat diserap ke dalam formasi pertahanan besar di atas gerbang kota. Segera, celah dengan diameter sekitar 10 kaki muncul di formasi pertahanan. Tanyun dan Yuyan terbang ke formasi dengan kecepatan tinggi. Tanyun tidak segera memasuki alam semesta luar melalui kota iblis leluhur, tetapi membawa Yuyan ke langit dan mendarat di gunung yang subur. Jenderal iblis yang menjaga gerbang kota bahkan tidak mengetahuinya. Yuyan, mari kita tunggu di sini untuk melihat apakah dewa leluhur si Yuan akan datang, kata Tanyun. Yuyan menganggukkan kepalanya. Waktu berlalu hari demi hari. Tanyun menunggu selama 3 bulan bahwa dia belum melihat dewa leluhur si Yuan datang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Yuyan, sepertinya dewa leluhur si Yuan tidak akan datang. Sebelum transmisi suara Tanyun selesai, Yuyan tampaknya telah menemukan sesuatu, dan matanya yang indah mengungkapkan kebencian yang mengerikan. Dan dia berkata melalui transmisi suara, suamiku, Changsun Xuanqi juga ada di sini. Di sampingnya, ada seorang lelaki tua yang tidak bisa dilihat basis kultivasinya. Itu seharusnya dewa leluhur si Yuan yang kamu katakan. Tidak ada keraguan bahwa Yuyan dan Changsun Xuanqi benar-benar bermusuhan. Tanyun mendongak, matanya terpisah dari formasi pertahanan, dan menemukan bahwa di langit luas di luar kota, dewa leluhur si Yuan dan Changsun Xuanqi terbang sangat cepat. Tanyun memandang Changsun Xuanqi dengan cukup terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Changsun Xuanqi juga akan datang. Suamiku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yuyan berkata melalui transmisi suara. Tanyun menjawab, kamu memasuki pagoda, kemudian dengan sengaja membiarkan mereka berdua melihatku di kota. Dengan keterampilan mereka berdua, tidak sulit untuk menembus formasi pertahanan. Setelah mereka masuk, aku akan menggunakan teknik tembus pandang. Kemudian, kita akan menyamar sebagai mereka dan menghabisi iblis. Yuyan menganggukkan kepalanya, merubah menjadi seberkas cahaya. Segera, Tanyun mengangkat teknik penyamaran dan kembali ke penampilan tampan aslinya. Setelah dia mengeluarkan pedang pembantai Dewa Hongmeng, dia menghabisi puluhan ribu iblis di gerbang kota. Tubuh Tanyun melonjak hingga 20.000 kaki di kehampaan, dan dia berkata dengan tajam, sialan, pergilah ke neraka. Tanyun jatuh dari langit, dan kakinya tiba-tiba menginjak 2 iblis yang tingginya ratusan kaki. Tanyun takut Changsun Xuanqi dan dewa leluhur si Yuan tidak akan dapat menemukannya. Jadi dia dengan sengaja berteriak, menghunus pedangnya dengan darah yang deras. Pada saat ini, seorang jenderal iblis berteriak dengan suara serak. Jenderal besar, seseorang menyerang. Pada saat berikutnya, raungan bergema di seluruh kota iblis leluhur. Semua pasukan iblis dan jenderal iblis mematuhi perintah. Serang musuh. Segera di kota iblis, iblis yang terkenal menyerang Tanyun dengan gigi dan cakarnya. Iblis berbeda dari manusia. Mereka haus darah, kejam, dan mereka tidak takut hidup atau mati. Mereka tidak akan mundur tanpa perlawanan karena kekuatan Tanyun. Pada saat yang sama, di langit di luar kota, ada kegembiraan di mata keruh dewa leluhur Xingtian. Lihatlah, Tanyun ada di kota dan sedang menyerang iblis. Changsun Xuanqi memikirkan klannya yang dihabisi oleh Tanyun di alam abadi, dan matanya menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tampaknya, Tanyun belum membentuk aliansi dengan Raja Iblis. Jika tidak, dia tidak akan menyerang kota iblis. Itu benar, dewa leluhur si Yuan berkata. Dewa leluhur Xingtian, aku tidak pandai menghancurkan formasi. Bisakah kamu menghancurkannya? Ya, tunggu sebentar. Changsun Xuanqi menari dengan sutra biru, dan kesadaran tak terlihat turun, menutupi formasi pertahanan besar. Setelah hanya 3 napas, Changsun Xuanqi menarik kesadarannya dan menegaskan, formasi ini cukup indah, tetapi beri aku waktu sebentar dan aku bisa memecahkannya. Baiklah, bagus. Dewa leluhur Xing Yuan memperingatkan, saat melanggar formasi, cobalah untuk tidak mengganggu Tanyun. Kalau tidak, begitu dia melarikan diri ke alam semesta luar, kita tidak akan bisa melepaskan kesadaran kita setelah masuk, dan akan sulit untuk menemukannya lagi.
Aku mengerti. Setelah Chang Sun Suan Ki menjawab, dia menjentikan lengannya yang lembut dan tanpa tulang, segera melepaskan ledakan kekuatan ilahi. Sesaat kemudian di kota iblis, mayat menumpuk seperti gunung dan darah mengalir keluar kota. Pada saat ini, suara keras memekakan telinga. Iblis yang menyerang Tan Yun berhenti satu demi satu. Mereka melihat pola formasi. Ketika formasi besar bergetar hebat, tirai formasi langsung ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, seolah-olah akan pecah kapan saja. Tidak, musuh lain menyerang. Ada kerusuhan di pasukan iblis, dan sepasang mata raksasa menunjukkan kepanikan yang tak terkendali. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang ketika dia melihat Chang Sun Suan Ki dan Dewa Leluhur Siyuan turun dari langit. Dia pura-pura ketakutan dan berteriak, "Bagaimana kalian bisa datang ke sini? Tan Yun, kamu bajingan. Kamu menghabisi klanku. Hari ini kamu harus mati." Dewa Leluhur Siyuan berkata dengan tajam. "Tan Yun, kamu menghancurkan klan Xingtian. Ketika Dewa Leluhur ini menangkapmu, kamu tidak dapat bertahan." Dengan suara dingin, Chang Sun Suan Ki menekan tangan gioknya ke arah layar formasi yang mengejutkan. Kekosongan bergetar, dan telapak tangan raksasa yang dipadatkan oleh kekuatan Dewa Leluhur menabrak ke arah tirai formasi. Disertai dengan ledakan keras, formasi yang semula penuh retakan pecah, memperlihatkan lubang besar. Tan Yun berpura-pura pucat dan buru-buru mengeluarkan perahu Tianjun. Tubuhnya yang tingginya 20.000 kaki melompat ke perahu dan hendak menuju alam semesta luar. Dewa Leluhur Siyuan menatap perahu yang dikendarai oleh Tan Yun. Tubuh tuanya gemetar. "Tan Yun, perahu yang kamu kendarai disempurnakan oleh Dewa Leluhur ini untuk cucuku. Bagaimana itu bisa ada di tanganmu?" Tan Yun mengendarai perahu dan terbang ke alam semesta luar dengan kecepatan tinggi, hanya menyisakan tawa keras berlama-lama di atas kota. "Dewa Leluhur Siyuan, aku lupa memberitahumu pada awalnya. Gongsi Shenxiong tidak dihabisi oleh binatang buas di jurang menelan, tetapi olehku. Setiap kali aku berpikir menghabisi cucumu, memusnahkan klan Siyuan, dan menghabisi muridmu, aku sangat senang." Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Dewa Leluhur Siyuan marah besar. "Dasar bajingan, ternyata cucuku dihabisi olehmu di jurang menelan." Dengan semburan raungan, Dewa Leluhur Siyuan dan Chang Sun Suan Ki menukik dan terbang ke kota. Mereka berdua tidak peduli pada para iblis, jadi mereka mengejar Tan Yun dengan sangat cepat. Kecepatan terbang mereka 3 poin lebih cepat dari kecepatan kendali penuh Tan Yun atas perahu. "Tan Yun, kamu tidak bisa melarikan diri." Raungan Dewa Leluhur Siyuan membuat gendang telinga para iblis sakit. Dewa Leluhur Siyuan berhenti bicara mengkosong. "Kamu bisa menyusulku dan membicarakannya." Setelah kata-kata Tan Yun, dia mengendarai perahu memasuki hutan yang luas di alam semesta luar. Sekarang mereka berdua tidak bisa melepaskan kesadaran mereka. Selama aku melarikan diri ke hutan, kemudian menggunakan teknik tembus pandang, aku bisa menyingkirkan mereka berdua. Tan Yun mengambil keputusan, dan setelah tubuhnya tiba-tiba menyusut menjadi normal, perahu di bawah kakinya juga dengan cepat menjadi normal. Tan Yun mengendarai perahu, bergegas ke hutan dengan kecepatan tinggi, dan kemudian melarikan diri. Setelah beberapa saat, Chang Sun Suan Ki dan yang lainnya juga terbang ke hutan. Di depan mata mereka, mereka samar-samar bisa melihat Tan Yun mengemudikan perahu dan bolak-balik di hutan. Karena batang pohon kuno yang megah seperti gunung menghalangi pandangan mereka, mereka tidak bisa melihat Tan Yun dengan jelas. Dewa Leluhur Siyuan berkata dengan tajam, "Kamu tidak secepat kami, kamu tidak bisa melarikan diri." Pada saat ini, Tan Yun menguraikan cahaya terang di sudut mulutnya, dan kemudian kekuatan dewa tertinggi Hong Meng yang luas meledak di tubuhnya. Segera, kekuatan seperti matahari yang terik meledak menghancurkan hutan dengan radius 10.000 kaki. Di bawah sapuan kekuatan suci Tan Yun, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi hancur berkeping-keping dan berubah menjadi serpihan kayu yang meledak ke langit. Serbuk kayu berputar-putar menutupi langit dan matahari. Dewa Leluhur Siyuan dan Chang Sun Suan Ki yang mengejarnya dengan kecepatan tinggi tidak bisa lagi melihat sosok Tan Yun. Tidak, tujuan dari apa yang dia lakukan adalah untuk menghalangi pandangan kita dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Wajah Dewa Leluhur Siyuan sangat berubah. "Orang tua, kamu sangat pintar, tapi sayang sekali kamu dan Chang Sun Suan Ki tidak dapat melepaskan kesadaran ilahi. Kalian tidak dapat menemukanku sama sekali. Kalian berdua, dengarkan aku. Hari berikutnya kita bertemu adalah kematian kalian.
Ketika serbuk kayu dan daun jatuh satu demi satu, sosok Tanyun telah menghilang dari pandangan mereka berdua. Dewa Leluhur Siwan sangat marah, sehingga tubuh lamanya bergetar. Mata indah Changsun Suanki menunjukkan secercah cahaya, dan dia berkata, dia pasti pergi ke kota iblis leluhur. Dia ingin melarikan diri dari alam semesta luar. Mari kita kembali dan mencekatnya. Setelah transmisi suara, Changsun Suanki dan Dewa Leluhur Siwan berbalik dan terbang keluar dari hutan. Tetapi setelah terbang beberapa ratus mil, tawa Tanyun datang dari belakangnya. Kalian berdua, mengapa pergi begitu cepat? Apakah menyerah mengejarku? Berhati-hatilah, ada 136 jalan keluar dari alam semesta luar. Mendengarkan tawa Tanyun datang dari belakang, Dewa Leluhur Siwan dan Changsun Suanki, mereka melayang ke udara, lalu berbalik dan terbang menuju ke dalaman hutan lagi. Pada saat yang sama, tubuh Tanyun mengeluarkan kekuatan tanah, dan dia mengebor ke dalam tanah sedalam 10.000 kaki. Oke guys, apakah Tanyun berhasil menjebak mereka? Ya, kita saksikan di next episode ya. Mungkin di next episode Mimin bakal lebih ngeringkas alur ceritanya biar kayak satu video tuh bisa mencangkup banyak chapter ya gitu teman-teman ya. Seperti itu. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.